Oke. Gue termasuk tipe orang yang suka banget nonton film gay. Walaupun sifat gue kayak feminin seperti itu, selalu deh nyet ya. Lu mau nantangin gue sih, lu mau ngata-ngatain gue sih, ini depan gue. Lu bisa DM gue, tapi follow gue dulu. Ntar baru. Maksudnya kalau dari Alkitab ya kan, itu kan yang udah pasti ya. Ini gue tahu juga di Al-Quran juga sama. Semuanya kayaknya. Semuanya kayaknya ya. Semua. Karena maksudnya semuanya ditulis kalau misalnya Tuhan itu menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Iya. Nggak ada orang, maksudnya jenis ketiga itu nggak ada. Oke, lu boleh kenalin dulu Rio. Nih tamu gue yang paling spesial. Gak usah. Ini bukan sponsor ya, bukan sponsor nih. Oke. Kalau kalian belum tahu gue, Sok gayanya kayak YouTuber banget ya, selebriti. Rio Robertino. I'm a YouTuber, I'm a singer, I'm a TikToker, I'm a selebgram. Nggak bercanda. Gue bukan siapa-siapa di sini. Nggak tahu gue di sini ngapain ya? Jadi kayak 10 video bakal toxic semua isinya. Oh sorry. Aku memang toxic orangnya, tapi untuk dalam percintaan tidak. Wih, ini Soalnya aku Aries. oh Aries ya? Lu nggak percaya zodiak kan? Nggak percaya gue. Ya dia mah gembel. Nggak bercanda guys. Oke Rio, ini lu dari kemarin tuh bingung tuh, penasaran gue. Lu tuh kan, ya lu pada yang nonton aja udah bisa ngeliat gitu. Lu kan orangnya kayaknya feminim banget. Lu setuju nggak kalau lu feminim orangnya? Gua sebenarnya nggak setuju, tapi gua tahu ini. Lu nggak setuju tapi lu tahu. Ya sekarang gini ya. Siapa sih yang mau terakhir seperti ini? Emang lu nggak seneng? Ya kalau untuk sekarang ya mau nggak mau ya gua harus apa ya menjalani. Ya kalau Iya. misalkan ditanya gua seneng atau enggak ya ada dua gimana ya kayak pro dan juga kontra sih maksudnya. Senangnya pastinya kan lebih gampang untuk dapet temen cewek. Iya. Tapi kalau temen cewek. misalkan Kalau- sedihnya pastinya kan lu bakal jadi bahan bulian gak sih sama teman-teman cowok lu? Bakalan kayak agak disingkirin gak sih? Bahkan teman-teman cowok lu tuh pun bahkan kayak Lu ngerasa kayak gitu? iya dari dulu sampai sekarang until now. Jadi dari lu di sekolah ya, mulai dari sekolah ya? Dari dulu dari lu gue selalu SD, dari gue TK nggak bercanda. Dari gue SD, ini gue udah sering banget diledekin. Mungkin hai juga untuk kalian yang teman-teman SD gue yang ngeledekin gue dulu, tapi nggak apa-apa. Karena gue dulu epic comeback ini. nggak bercanda, tapi nggak apa-apa. Karena gimana ya? Mungkin karena dulu masih kecil juga kan, jadinya nggak terlalu. Lu jangan lihat sini terus. Terus gue harus lihat siapa? Lihat gua dong. Ini kan Yaudah. hostnya gua. Nah. Ya kan ini kan kita konten gimana sih? Oke. Maksudnya gimana ya? Kalau misalkan gue tuh dulu sering banget diledekin bencong, banci kaleng. Lu selalu Michael. dikata-katain kayak gitu. Iya. Lu masa Sepanjang ini baru bagus loh. serius gue ngomong. Iya serius. Tapi gua nggak tahu, Rio. Iya, ini gue serius gue ngomong. Gue nggak bercanda. Jadi, Jadi kalau misalkan nggak bercanda, dari saya SD. temen SD gue. Sebutin namanya siapa? Nggak, gue nggak usah sebut dong. Kan itu kasihan. Kasihan, Pokoknya pernah lah gue dari yang seperti itu. Oke. Ya, gini. Jadi lu diledekin itu dikata-katain bencong gitu. Ya, Banci. sampai dan kayaknya tuh apa ya? Sampai kayaknya tuh kakak kelas semua angkatan tuh tahu kalau misalkan gue tuh kayak diledeknya seperti itu kan. Jadinya gue yang kayak aduh gue jadi kayak ngerasa insecure sama diri gue sendiri. Aduh gue kok ngerasa gue tuh malah ngerasa kalau misalkan ada bencong atau apa segala macem. Kalau misalkan orang ngeledekin itu tuh jadi kayak guenya tuh ngerasa kayak gue tuh kebawa. Ngerti gak sih? Jadi karena Enggak, jadi gini. stigmanya itu jadi udah langsung ke dalam Jadi diri lu gue. lu menempatkan diri lu itu sesuai dengan perkataan orang lain Iya, gitu. iya. Ya itu salah menurut gua dong. Iya, tapi kan itu waktu masih kecil. Oh, waktu masih kecil. Ya kalau sekarang nggak mungkin juga Sekarang dong nggak gue mungkin. berpikiran seperti itu karena gue ketemu bencongnya gue takut cong. Jujur nih gue takut sorry banget. Pernah lu gua waktu itu di barbershop. Gue Tau gak sih yang gua cerita sih? Gua lagi di barbershop. Ada bencong masuk. Gua lagi nunggu antrian. emang bisa masuk ya? Bukan nggak bisa masuk. Makanya nggak ada yang jaga. Oh terus. Bencong masuk. Hai, gini-gini kan. Terus habis itu ini ada sofanya kan, gua nunggu kan. Duduk di sebelah gua dia. Ngapain anjing? Terus habis itu gua agak gimana Oh, gitu gue kan. nggak dipeluk, saya dipeluk. Enggak anjing, gila lu. Gua tonjok.
Emang gue cuma nanya doang, salah kalau gue nanya. Iya, enggak nih. Dia di sebelah gua. Dia megang paha gua anjing. Oh iya. Sumpah. Terus lu gimana? Gua ambil tangannya. Tapi lu kasih duit gak? Enggak lah. Gila ngapain gua kasih duit? Oke. Gile. Ya pokoknya kayak gitu. Dan gue juga pernah diitin sama bencong juga. Dia takut. Takut? Gue pernah loh. Asal itu gue pernah. Gue padahal udah seperti ini. Tapi gue pernah digodain juga. Di GI. Waktu itu lagi sama orang. Pokoknya ada. Gue sama orang. Jalan-jalan berdua. Kita makan di pinggiran gitu. Kayak di pecel, warung pecel gitu. Dan tiba-tiba ada bencong kayak nyamperin. Dan dia bilang kayak, "Hai ganteng," sambil kayak elus gue, sambil kayak meluk dari belakang. Oh my Gue god. ngerasa kayak risih banget kan. Gue bener kayak tapi gue yang kayak ya udahlah mau gimana lagi. Tapi gue kayak enggak, gini. Tapi lu kan feminim kan. Terus? Emang lu tetep risih ya digituin ya? Maksudnya gimana tuh? Gimana? Enggak, gue bingung. Lu kan gini, anggapannya lu kan sekarang selama ini lu temenan selalu sama cewek, banyak kan? Ya kan? Presentasinya berapa coba? Cewek sama cowok, temenan lu. Jujur gue gak bisa hitung sih. Kayaknya lebih banyak cewek daripada cowok. Jauh ya? Tapi gue bukan playboy. Berbeda daripada gue playboy. Lu bisa bedain playboy sama friendship, oke? Gue dalam friendship itu gue sangat-sangat menjunjung tinggi friendship. Kalau sama teman-teman ya. Ya udah, maksudnya lu dari yang kayak gitu tuh gue bingung. Lu kan udah kebiasa nih sama cewek gitu kan. Terus? Tapi kalau ketika sama yang cewek yang belagak kayak cowok yang belagak kayak cewek, lu tetap takut, tetap risih. Tergantung. Kalau misalkan sikap mungkin enggak. Nggak. Tapi kalau misalkan Udah pegang. Enggak, kalau misalkan doho badannya, bentuk mukanya itu udah beda. Maksudnya yang kayak contohnya kayak Lucinta Luna atau apa segala Baru gua macam. mau ngomong. Ya maksud gue yang seperti itu dan mereka yang kayak membuat gue risih atau membuat gue merasa terganggu ya pasti gue bakalan risih. Tapi kalau seenggaknya kalau misalkan mereka nggak membuat gue terganggu ya gue nggak akan risih, gue nggak akan kesel. Oh, oke. Ya. Ya pokoknya seperti itu. Udah oke gini. Sekarang kita mulai ke topik yang lebih agak berat ya. Apa? Lu udah ngakuin lu feminim. Aha. Ya, artinya emang lu feminim. Oh ya, siapa tahu banyak yang belum tahu nih feminim apaan gitu kan. Bisa dijelasin, Rio? Nggak mungkin lu pada nggak tahu ya nih. Feminim itu apa? Dari feminim. Feminim itu pasti kecewek-cewekan. Sekarang kan kalau misalkan lu pada kalau ini dalam dunia pelangi ya itu ada dua. Kalau untuk cowok tuh ada dua setahu gue. Enggak, kayak ada 3 atau berapa gitu ya. Ada top, ada bottom, ada Ini apa nih? bahasa-bahasanya. Top, bottom sama Top, bottom sama kalau gua nggak salah inget ya itu versatile. top, bottom, versatile. Ini bahasa untuk apa nih 3? Ini gue baru tahu nih. Bahasa untuk dalam pelangi, bahasa dalam LGBT. Bahasanya gitu. Bukan bahasanya tapi kayak sebutan untuk orangnya. Oh. Ini gue yakin banget lo yang nonton pasti tahu anjing. ini jenis-jenisnya. Iya, orang-orangnya bisa dibilang spesies orangnya tuh dibagi dalam 3 itu. Oke, boleh jelasin top apa, bottom apa, versatile apa gitu. Anjing, kenapa jadi kayak guru les nih. Oke. Kalau dalam yang gua tahu ya, ini my opinion, oke? Ini yang setahu gue. Jangan pernah ngejudge gua anjing. Pokoknya ini setahu gue aja, kalau top itu dia yang badannya tuh benar-benar manly banget, cowok yang manly. Ya, bahkan pokoknya intinya yang manly banget lah, gitu ya. Kalau yang bottom itu dia yang cowok nih, physically-nya cowok, tapi sifatnya tuh feminine. Bener-bener literally cewek banget pokoknya. Bener-bener cewek lah pokoknya gitu kan. Kalau versatile itu dia suka cowok dan jadi suka cewek. Makanya namanya versatile. Kalau misalkan lu cari di kamus bahasa Inggris, versatile itu setahu gue tuh kayak Bisexual. ya, like a bisexual. Oh, itu versatile gitu. Ya, tapi bahasanya dalam itunya versatile. Versatile. Kalau dalam lesbian lagi tuh beda lagi setahu gue namanya. Ada tuh tau lagi tuh? Itu gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu. Gue cuma taunya untuk dalam yang itu doang. Tapi kalau setahu gue yang kalau dalam yang lesbi tuh ada bahasanya lagi. Ada bahasa lain. Ya. Nah ini gini nih, gue penasaran lu tahu beginian tuh dari mana? Karena gue nggak benar-benar tahu sama sekali, gue nggak tahu dari mana. Jujur, kalau misalkan tahu beginian itu sebenarnya karena awalnya kan gue nggak tahu apa-apa kan. Iya. Nah karena kan pastinya karena podcast. Ya tuh udah banyak banget. Oh, lu ya, sering podcast. dengerin yang beginian? Iya. Oh, Dan oke. gue termasuk tipe orang yang suka banget nonton film gay. Tapi film gaynya bukan yang kayak
yang selalu seks enggak maksudnya. Gimana? Agak ini Enggak, ya. maksudnya lu pada tahun 911 Lone Star gak filmnya? Lu tau? Lu pasti Nggak bisa tahu. dijawab, Bos. Pokoknya ya lu you can bisa jawab di kolom comment section untuk memenuhi. Maksudnya kayak film 911 Lone Star itu gue pengen banget nonton. Yang kayak film, gue pernah cerita ke lu tuh film apa ya? Yang pokoknya ada film Inggris juga. Itu bagus ceritanya karena menurut gue itu beda aja feelingnya dengan lu nonton film yang seperti itu dan sama lu nonton film yang kayak pada umumnya. Feelingnya tuh beda, sumpah gue gak bohong. Feelingnya tuh beda. Kayak berasa lebih dapet gitu kayak. Ini apa nama film judulnya? 911 Lone Star. Sebenarnya ada banyak banget. Itu mengenai cowok sama cowok. Sebenarnya ini kayak polisi. Ini gue belum nonton sama sekali. Makanya gue pengen nonton tapi nggak ada di. Dia tuh ada di Disney Plus. Plus Hotstar. Oh, Disney Plus ada? Ada anjing. Lah, Disney Plus? Hah? Sumpah Disney Plus. Gua tau itu aja dari TikTok. Gara-gara gua tau dari TikTok. Disney Plus aja biasa 13 plus loh. Sumpah gua gak bohong. Ini filmnya tuh ada di Disney Plus. Dan gua tau ini dari TikTok. Itu dari cuplikan-cuplikan singkat gitu kan. Terus gua ngeliat kayak, oh my god. Wow. Maksudnya tuh kayak, kayaknya gimana gitu. Jadi lu suka tuh film yang kayak gitu? Bukan suka juga, tapi maksudnya kayak menurut gue tuh feelingnya tuh lebih dapet daripada lu nonton yang kayak ya cowok sama cewek udah biasa. Lu jarang gak sih nonton film yang cowok sama cowok dan itu chemistry-nya dapet langsung. Kayak menurut gue tuh berbeda aja gitu. Oke, gini. Gue sekarang pengen ngomongin lebih kayak ke stigma tentang hal yang beginian itu di masyarakat apalagi di Indonesia ya. Oke. Lu tahu sendiri lah di Indonesia separah apa kalau misalnya masalah ginian. Tahu kan lo? Maksudnya bener-bener hal ini tuh kayak apa ya? Bener-bener dilarang gitu. Oke. Bener-bener kayak tabu istilahnya gitu loh. Bener-bener bahkan lu misalnya LGBT itu dimusuhin. Lu setuju nggak kayak gitu? Maksudnya setuju kalau misalnya Indonesia emang memusuhi kan? Kalau dari gue pribadi, gue sebenarnya netral. Gue tidak memihak siapapun. Tapi sebenarnya gini. Karena itu kan gue ngeliat dari dua sisi ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang bertanya lu sebenarnya pro LGBT atau enggak, atau lu sebenarnya dukung LGBT atau enggak, gue tuh 50-50. Why? Karena pertama gue ngeliat dari sisi duniawi. Oh, sisi duniawi sama sisi rohani. Iya, sisi duniawi sama sisi keagamaan. Oke, ya, ngerti. Kalau dari sisi duniawi, kita nggak bisa memaksakan semua orang itu untuk seperti atau menjalani apa yang lo omongin, ngerti gak sih? Apa yang lo harapkan. Nggak mungkin lo kayak, gue misalkan memaksa lo kayak, lu ini dong kayak ke gereja dong. Gue jadinya kayak memaksa lo gitu loh, ngerti gak sih? Padahal lo nya sendiri dalam diri lo tuh nggak. Memaksa sih nggak boleh, gue setuju. Iya, makanya gue berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua itu dalam sisi keagamaan. Ya, dalam semua agama kan tidak ada yang mengajari untuk yang kayak semua dilarang. Iya kan, maksud gue iya. maksud gue tuh sayangilah sesama manusia. Itu dalam ajaran agama Kristen. Tapi sayangilah sesama manusia itu bukan artian lu mencintai atau lu benar-benar fall in love dengan sejenis sama sejenis lu. Gini, kalau misal gue lihat ya mungkin karena ini kita bahas dari sisi Kristen kali ya. Karena kan kita berdua agama Kristen ya. Oke, terus? Maksudnya kalau dari Alkitab ya kan. Itu kan yang udah pasti ya ini gue tahu juga di Al-Qur'an juga sama. Semuanya kayaknya. Semuanya kayaknya ya. Karena maksudnya semuanya ditulis kalau misalnya Tuhan itu menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Nggak ada orang, maksudnya jenis ketiga itu nggak ada gitu loh. Nah, itu yang bikin apa? Ya udah emang manusia itu ya cowok sama cewek. Nggak ada yang ketiga itu loh. Ngerti nggak? Iya, maksud gue, iya makanya gue dibilang kan, maksud gue tuh dari sisi keagamaan tuh makanya ya dalam semua agama tuh nggak ada yang mengajarkan seperti itu. Kalau sayangilah sesama manusia kan maksudnya lu menyayanginya itu apa ya, kayak anggapnya mereka tuh udah kayak keluarga lo, ngerti gak sih? Bukan yang kayak kalau love kan ada dibagi kan, ada kasih agape, filia, eros gitu kan. Iya, mungkin kalau dalam agama Kristen seperti itu, tapi kalau untuk agama-agama lain kan pastinya beda juga ya pengajarannya. Pokoknya intinya seperti itu. Kenapa ngomong kayak gini? Gitu ya guys. Gue dihujat nih langsung nih. Tapi nggak apa-apa, gue udah siap banget dihujat. Nggak gini. Maksudnya lu harus kasih pembelaan dong. Gue jujur, oke. Sekarang gini ya, kalau misalkan gimana ya? Gimana tuh? Gue kan netral ya.
Netral. Jadi lu nggak bisa memihak siapapun. Gue nggak bisa memihak siapapun. Sebenarnya kalau misalkan memihak pun juga ya ini lebih ke ini sih ya. Maksudnya ini sangat-sangat apa ya, kayak terlalu gimana ya bahasanya ya? Terlalu ini nggak sih? Terlalu sensitif. Terlalu sensitif gak sih kalau misalkan lu bawa, apalagi ini ngebahas agama. Gue tuh paling ngeberani. Gue makanya kalau misalkan kayak gini gue rada-rada takut kalau misalkan ngebahas agama, karena kan pastinya nonton banyak banget selain dari agama Kristen ya. Bahkan ada juga yang ateis, kalau ateis juga bodo amat gue. Tapi maksudnya kalau misalkan lo bilang misalkan deh ada salah satu teman lo yang kayak misalkan mereka belok gitu ya. Oke. Terus lo yang kayak memaksa mereka untuk kayak mereka ayo dong kembali ke jalan yang benar gitu ya. Maksudnya Emang kayak ada? Lu tahu ada yang kayak gitu? banyak cong. Maksudnya Banyak yang maksa gitu loh. pasti dalam sebenarnya tergantung agamanya. Kalau menurut gue tergantung dari agamanya. Ini gue Enggak, gue nggak setuju nih. Gue nggak setuju. Menurut gue, Ya, semua iya. agama itu nggak ada yang mengajarkan misalnya Iya, maksudnya kekerasan. bukan mengajarkan, tapi maksudnya itu lebih kayak Orangnya. mungkin itu jalan kamu. Maksudnya bukan jalan kamu, itu pilihan kamu. Kalau itu pilihan kamu, oke. Tapi maksudnya dia akan tetap mencoba supaya kayak mengajak orang iya. untuk ini. Oh, Iya, kalau tapi itu maksudnya gua setuju. Iya, maksud Karena gue. iya, cuman gini loh. Mencoba untuk misalnya satu orang ini si A ini belok nih. Iya. Ya. Tentu misalnya gue sebagai agama Kristen atau Islam atau apapun agama itu pasti mencoba untuk meluruskan kembali. Karena itu yang sesuai dengan ajaran, ya kan? Iya, tapi lu nggak mungkin memaksakan orang itu juga kan? Itu dia. Kan sekarang caranya. Ya caranya itu, Caranya yang salah atau benar tuh caranya. ya makanya kebanyakan orangnya itu langsung kayak ngejudge. Orangnya Itu dia, tuh kalau langsung. ngejas nggak boleh. Nah iya, kebanyakan orangnya tuh seperti itu rata-rata. Yang gua tahu ya, ini in my experience, oke, yang gua tahu. Makanya bukan prinsip hidup ya, tapi maksud gue, yaudah lu jalanin aja lah hidup lu nyet. Maksud gue kayak hidup lu aja tuh udah ribet, ngapain lu urusin hidup orang lain gak sih? Ya gak sih? Gini. Bukan gitu, Rio. Maksud gue tuh bukan kita ngurusin hidup orang lain. Tapi karena kita sayang sama orang tersebut, Oke. ngerti kan? Oke. Tapi kalau misalkan orang itu batu, misalkan orang itu untuk emang sulit. Ya, kalau itu gue setuju. Itu ya udah kita stop. Iya kan? Itu buat gua nggak tahu orang lain kayak gimana. Misalnya gue punya teman misalnya gay atau lesbi misalnya ya. Gue otomatis, gue sih pasti karena gue ya ajaran Alkitab gue kayak gitu, gue pasti kasih tahu. Ya maksudnya yang bener kayak gini gitu loh. Ya itu sebenarnya yang nggak salah sebenarnya menurut gue. Tapi kalau emang orang itu ditegur terus nggak mau, ya udah stop gitu loh, nggak usah dipaksa sampai kayak gimana Ya gitu kalau kan. gue sih live your life aja sih, maksudnya kayak. Kalau lu biarin gitu, maksudnya kalau orang kayak Ya gitu. sebenarnya gimana ya, itu kan pilihannya mereka ya. Kalau misalkan emang mereka pastinya gini, kalau misalkan oke deh, kalau misalkan dari kecil mungkin masih bisa dibentuk, tapi kalau misalkan dari yang kayak seumuran gue atau mungkin yang udah dewasa, itu akan sulit. Maksudnya mereka juga pastinya udah tahu lah pilih, maksudnya yang kayak mana yang baik dan juga mana yang buruk, dan mereka pasti juga udah tahu kayak yang kayak yang terbaik dan yang enggak tuh yang mana gitu. Mereka pasti udah tahu nih pilihannya dan juga konsekuensi yang akan mereka hadapi nanti ke depannya, ngerti gak sih? Oke. Jadi kayak menurut gue tuh kayak ya udahlah biarin aja, kayak maksudnya bukan biarin juga ya, tapi maksudnya kayak yaudah itu pilihannya mereka yang jalanin, itu hidupnya mereka, lu nggak usah mengganggu urusan hidupnya mereka, kayak jalanin hidup lu sendiri aja, perbaikin diri lu sendiri aja, ya udah gitu. Oke, tapi kalau misalnya, sorry gue potong, kalau misalnya itu mengenai diri lu sendiri, itu emang nggak apa-apa nih. Tapi lu setuju nggak sama gue kalau misalnya itu, misalnya si orang yang belok ini udah mulai ke orang lain gitu. Maksudnya misalnya nih, mengganggu orang lain, maksud gue, ngerti nggak sih? Kalau itu gue pasti juga nggak setuju. Jujur gue kalau misalkan ketemu gitu ya, gue tuh beberapa kali di Grand Indonesia. Oh, disebut malah. Sebut malah. Pokoknya mau di situ. Pokoknya mau Tadi udah. Oke, mau hype. Ini di tit aja juga gak apa-apa sih. Pokoknya di mall itu GI. Inisialnya GI. Pokoknya ya ini adalah GI lah. Pokoknya gitu ya. Mau di Jakpus pokoknya. Gue pernah ketemu dan gue ngeliat cowok sama cowok tuh kayak gandengan tangan. Dan Oke. ini permasalahannya ini bukan masih anak kecil. Dan
Ini tuh yang kayak udah dewasa, ngerti gak sih? Oh, ya. Oke. Yang kayak mungkin seumuran kita, tapi agak lebih mature, agak lebih dewasa sedikit lah. Nggak yang kayak seumuran kita. Remaja lah ya, remaja. Nggak, remaja yang kayak Pemuda. lebih, ya pemuda lah. Kayak istilahnya kayak udah orang kantoran lah istilahnya kayak gitu. Oke. Terus gue ngeliat mereka dan gue kayak ngerasa, aduh anjing lo ngapain di sini gitu. Maksudnya kayak gue ngerasa Kenapa? terganggu aja nggak sih? Kenapa Kayak terganggu? kayak gue tuh nggak terlalu suka aja ngeliat yang, maksud gue kalau misalkan kayak gitu lo bisa di rumah aja nggak sih, nggak usah di tempat umum. Maksudnya kayak rada-rada risih aja kalau gue ngeliat kayak misalkan orang pelukan lah atau orang kayak, Oh, lu juga rada risih. gue risih lah, gila gue ngeliat Oh, orang yang, maksud gue oke. kayak ya udahlah, nah, ya gue tahu itu tempat umum, ya Nggak, terserah tapi- deh lo mau ngejudge juga terserah. Iya, masalah lu tadi lu bilang kalau film lu suka. Tapi it's different dong. Orang yang main di film pun juga belum tentu dia aslinya. Iya. Orang yang main 911 Lone Star itu gue gak tau sih ya. Tapi setahu gue sih mereka straight. Seperti itu. Ya itu. Nah, kalau misalnya tadi yang lu ngomongin misalnya gandengan tangan. Kenapa gitu? Gue dari dulu tuh bingung. Sekarang kalau lu ngelihat depan mata lu. Bukan. Maksudnya kenapa kalau cewek pelukan itu Oh, kalau cewek sama cewek. Nah, itu yang gue menjadi pertanyaan. itu pertanyaan kan? Itu gue juga bertanya-tanya, mas gue kayak Cewek pelukan, gandengan tangan nggak ada yang masalah kan? Kalau cowok, waduh, baru pegangan dikit. Iya kan gitu kan? itu yang gue mempertanyakan juga. Iya. Mungkin netizen boleh. Boleh tuh di komen tuh. Ada yang tahu jawabannya, gue bayar deh. Jujur gue juga. Itu sebenarnya kalau menurut gue itu emang gak ada jawabannya karena Emang dari dulu begitu ya? karena emang pasti stigma orang tuh udah, karena gini, kalau misalkan dalam gue jadi agama lagi ya, nggak usah agama deh, jangan. Jangan. Oke, pokoknya mungkin kalau cewek sama cewek, gue kurang tahu juga, tapi mungkin karena cowok itu karena emang mereka udah terbiasa terbentuknya itu kayak dididiknya untuk menjadi pribadi yang gimana ya, kayak maco, maskulin. Jadinya kalau misalkan mereka kayak gandengan kan jadi kayak apaan sih, itu jadi kayak kecewek-cewekan, ngerti gak sih? Itu hal yang menurut gue itu lebih ke, bukan menurut gue ya, tapi maksudnya itu hal yang mengarah ke ya ke wanita. Kalau misalkan cowok sama cewek kan ya beda gitu. Tapi gini loh, buat yang belum tahu juga nih ya, kan culture setiap negara itu beda-beda. Ya, Tapi kalau culture di Eropa sana itu lu apa ya, gaya sopan santunnya itu kiss itu normal loh. Kiss pipi ya. Justru kalau misalnya lu baru ketemu nih kiss pipi itu normal. tapi di cowok mereka. sama cowok. Cowok sama cowok. Oh, gue baru tahu. Oh, lu baru tahu. Jadi kalau di negara tertentu beberapa banyak loh, nggak dikit, banyak. Maybe like in Germany. Jerman gue nggak tahu ya. Cuman Pasti ya regulating iya. gitu. Tapi emang kayak gitu. Jadi mereka ketemu, kalau kita salaman kan. Kalau mereka nggak, mereka ciuman. Maksudnya kiss Oke. pipi gitu loh. Itu bentuk satu kesopanan bagi negara tersebut. Itu culture-nya mereka. Gua Nah baru itu kan, tahu iya lu baru tahu ya. Kalau di Indo kan, buset, lu kayak baru pipi nempelnya, udah wah. Lu cowok kayak gini aja udah, waduh. Udah dijudge. Ya, pokoknya Iya kan? seperti itu lah. Makanya gue juga kayak, ya walaupun gue seperti ini, makanya gue juga kayak masih apa ya, makanya gue juga rada-rada takut juga ya kalau misalnya keluar juga. Kenapa Gue sih? jalan berdua sama cowok aja tuh pasti udah kayak dianggap kayak ya. Emang gitu? Orang. Lu ngerasa gitu? Iya. Gue langsung kayak diliatin gitu. Walaupun gue jalan sama temen gue, kayak misalkan sama cowok berdua aja gitu ya, kayak pasti gue bakalan kayak diliatin yang kayak Tapi gue beberapa kali kan jalan sama dia kan. Nggak ada, kayaknya ini lu mikiran lu doang lu kayaknya. Mikiran lu doang gitu. lu karena lu bodo amat orangnya. Gue tipe orang yang sangat-sangat memperhatikan sekeliling. Jadi kalau misalkan ada yang ngeliatin, gue langsung ngeliat. Kalau misalkan ada yang ngeliatin gue langsung ngeliatin balik. Gue tuh paling gak bisa. Lagian lu cari gara-gara juga lu. Gue gak cari gara-gara. Lu Gue cari cari gara-gara. gara-gara apa? Biasanya, hai. Gue gak pernah kayak, kapan gila lu? Enggak, Parah banget. maksudnya belaganya begitu loh. Gue gak pernah dalam tempat umum. Maksudnya di tempat umum. Enggak, lu sering ya. Sebutin kapan, di mana? Sebutin. Sebutin ya. Oke, gini. Sekarang lu bisa feminim gini. Menurut lu, ya maksudnya kan banyak kan yang kayak lu kan. Banyak. Berapa persen ya kayaknya kira-kira ya. Ya cuman maksudnya, kenapa hal itu bisa terbentuk? Karena yang gue percayai. Karena mungkin ada beberapa teori ya. Ya. Ada beberapa teori kayaknya. Banyak yang bilang kalau misalnya ada emang sifat, misalnya sifat cowok sebagai orang yang feminim itu ada yang kebawa dari lahir.
Dan itu gue nggak setuju. Sorry, maksudnya kalau ada yang setuju, kalau gue sendiri, gue pribadi gue nggak setuju. Karena menurut gue sosok pribadi yang feminim itu terbentuk karena pergaulan buat gue. Kalau menurut lu tuh gimana coba? Ya. Gue juga sebenarnya setuju karena itu. Kenapa gue bisa seperti ini? Maybe is because of ya pergaulan ya. Karena dari kecil mungkin gue tuh emang lebih terbiasa mainnya tuh sama cewek. Maksudnya sama teman-teman cewek. Dari TK? Ya dari kecil. Mostly semenjak gue dari kecil, kayak dari lahir deh nyet. Jadi dari lahir atau dari pergaulan? Maksudnya itu dari pergaulan. Pasti dari pergaulan. Nah, karena kan jadi lu nggak setuju tuh dari dari rumah. gen. Dari gen lu nggak setuju. Kalau dari gen gue tuh pernah dengar dari TikTok ada yang kayak dari gen gitu. Mungkin kalau dari gen, kalau menurut gue sih mungkin sifat feminimnya tuh nggak yang kayak benar-benar feminim yang kayak perempuan Bener, banget. mungkin lebih halus halus. Iya halus, tapi maksudnya tuh nggak yang kayak lekong, iya, iya. nggak yang kayak benar-benar totally tuh 100% tuh sifatnya perempuan banget. Nggak mungkin, gue nggak setuju. Iya, tapi maksudnya tuh yang kayak dia masih ada sifat laki-lakinya lah istilahnya gitu, tapi kayak ya dia tahu, maksudnya kayak dia tuh masih tahu kalau misalkan dia laki-laki, tapi ya bukan dari bagian, gue nggak tahu sih itu bagian dari gen atau apa. Dan itu katanya orang yang belok itu juga karena orang tuanya itu mereka punya permasalahan. Oh. Makanya kenapa anaknya itu bisa belok. Itu gue pernah tahu itu dari TikTok. Jadi kalau gue nggak salah, mamanya atau papanya itu kayak pokoknya kayak mereka punya permasalahan lah, atau kayak KDRT atau apa segala macem, jadinya kayak mungkin ibunya stres atau apa segala macem, jadi itu mempengaruhi ke psikologisnya si anak yang dilahirinnya itu. Gua nggak dapat tuh hubungannya tuh. Kenapa dari permasalahan keluarga menjadi? Karena kan ibunya stres karena dia ditekan sama suaminya kalau lagi berantem deh. Misalkan lagi berantem, cekcok misalkan ngebahas soal perekonomian misalkan gitu ya. Ibunya ngebahas soal inilah, pastinya kan jadi kayak kebawa emosi dong. Dan emosi iya. Cowoknya pun juga pasti bakalan kayak ya beradu mulut lah, itu pasti. Nah kalau misalkan ceweknya kayak apa ya, kayak dia juga kayak bodo amat, jadi kan pasti dia, semua cewek itu pasti dia perasa, menurut gue ya, cewek itu lebih perasa daripada cowok. Emosional. Very emotional. Iya. Sangat emosional banget. Makanya kalau misalkan galau, gue nggak tahu sih ya. Kalau galau kayaknya cewek lebih gila kali ya. Makanya kayak kenapa tuh mereka bisa kayak mikirnya tuh kayak 100 kali lipat mikirinnya. Makanya kenapa tuh bisa mempengaruhi makanya kan banyak orang-orang yang keguguran gara-gara kayak misalkan mereka terlalu stres atau apa segala macem. Itu kan juga mempengaruhi ke psikologis anaknya. Iya, makanya itu. Tapi gue ngerti kalau ngerubah psikologis mungkin jadi kayak gimana, tapi kalau ngerubah sifat menjadi lebih kalau itu gue juga kurang tahu, tapi setahu gue yang gue dapetin, yang gue tahu itu seperti itu. Iya, karena menurut gue nggak masuk. Iya. Menurut gue ya nggak masuk akal aja, nggak masuk akal. Gini, menurut gue kalau misalnya dari permasalahan keluarga, mungkin orang itu bisa jadi orang yang bandel ya, minta ampun. Itu gue setuju. Banyak, itu mah banyak kan. Jadi kriminal bahkan banyak gitu loh. Tapi kalau dari satu permasalahan keluarga merubah seseorang menjadi seperti gender yang lain, gue nggak setuju sama sekali karena nggak ada hubungannya gitu loh. Ya, gue juga tidak memaksa lu punya setuju sih. Jawaban gue, tapi maksudnya tadi pertanyaan apa ya? Kayaknya gue nggak menjawab pertanyaan lu tadi. Sorry banget. Pertanyaannya apa ya? Iya, pertanyaannya itu kenapa maksudnya? Oh, dari gen itu ya. Kalau dari gue sendiri sih, ya karena gue nggak tahu sih ya itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau enggak. Ya, tapi berarti lu setujunya tetap kayak gue karena pergaulan ya? Iya, itu pergaulan tuh pasti banget. Dari kecil itu gue ada temenan sama cewek, mostly, dan gue tuh kalau misalkan gue temenan sama cowok itu gue akan susah untuk kayak gue bisa beradaptasi di lingkungan pria. Makanya gue gak tau kenapa, makanya. Jadi lu maksudnya dulu lebih suka mainnya Barbie gitu? Oh, gue kalau Barbie gue enggak juga, tapi maksudnya kayak as a friend, like in school, maksudnya kayak di sekolah itu gue lebih sukanya kayak nongkrongnya tuh bareng cewek-cewek kayak. Gibah.
Iya, gue bisa yang kayak gibah karena mungkin kayak ngomongin hal-hal yang seru. Karena menurut gue kalau misalkan sama cowok, lu mau ngomongin apa sih? Wih, jangan salah bosku. Kasih tahu bro. Kalau cowok Apa? ngomongin. Cowok ngomongin apa? Bola. Ngomongin apa? Ngomongin cewek. Cewek juga ngomongin cowok. Asal tau. Nggak bercanda, nggak. Maksudnya waktu kecil, enggak. Waktu kecil tuh maksudnya kayak lebih seru aja gitu. Gue ngerasa gue kalau sama cewek tuh akan jauh lebih apa ya, kayak lebih Lebih seru nyaman, aja, lebih lebih nyaman, lebih kayak gue tuh tahu kalau misalkan mereka tuh kayak bisa menghargai gue gitu. Oke. Ya pokoknya seperti itu. Bukan berarti maksudnya teman gue yang cowok itu nggak menghargai gue, enggak. Tapi maksudnya kayak gue tuh lebih ngerasa bahwa teman-teman cewek gue itu gue lebih klop aja daripada teman-teman cowok gue gitu. Oke, Sampai gini. sekarang gue juga masih bertemanan kok. Oke, lu sekarang secara sifat mungkin lebih ke cewek gitu ya. Tapi kalau secara outfit misalnya gua tanya, gimana? Lu setuju? Kan banyak nih sekarang model-model yang kayak rock gitu. Kemarin kita sempat ngobrol kan. Cowok pakai rock gitu. Gimana? Lu setuju nggak kalau cowok pakai rock gitu? Kalau menurut gue untuk outfit itu universal. Universal kan? Ya kalau menurut gue universal. Emang ada undang-undangnya? Emang sekarang gue tanya deh nyet sama lu deh ya. Emang ada undang-undang yang mengatur pakaian pria itu harus seperti apa, pakaian wanita itu harus seperti apa? Ya, kalau misalkan ada undang-undangnya coba sebutin. Tolong sebutin ke gue, tag gue kalau bisa ya. Robertino _123. Sebutin ke gue, ntar gue bayar elu. Ya, kasih tau ke gue. Ya, tapi setahu gue emang tuh iya. nggak ada. Setahu gue Gini. tuh emang universal karena waktu itu aja yang gue tahu, gue lupa waktu itu celana atau apa gitu ya. Kayak itu kayaknya bukan celana deh, tapi kayaknya baju pink. Itu kan biasanya dulu dipakai sama cewek. Tapi kan sekarang kan cowok bisa Wah, pakai. ini Gua gua maksudnya suka kayak pink, iya, keren. bahkan cowok juga banyak yang pakai baju pink kan, Iya, makanya suka juga ada gua. yang suka. Ada juga tuh setahu gue tuh celana apa gue lupa. Pokoknya tuh ada dulu sering kayaknya jeans atau apa Kulot, gitu ya. kulot. Gue lupa sih kayaknya antara jeans atau kulot. Pokoknya dulu kayak sering dipakai sama cewek karena akibat fashion, akibat Cowok kayak jadi sering banyak, jadi banyak iya, pakai. jadi banyak yang pakai juga. Padahal itu sebenarnya buat cowok. Buat cewek. Enggak, celana itu sebenarnya awal tuh buat cowok, tapi jadi cewek yang pakai? iya. Jadi karena banyak yang pakein cewek, jadinya itu orang-orang mikirnya- stigmanya jadi itu pakaian untuk cewek. Padahal itu sebenarnya itu pakaian untuk cowok aslinya. Tapi gue lupa itu celana atau baju atau apa gitu. Pokoknya ada pakaian yang setahu gue tuh ada untuk cowok, tapi karena stigma masyarakat, akhirnya itu untuk cewek dan sekarang tuh untuk bisa universal. Makanya kenapa Oke. menurut gue tuh pakaian itu universal. Pakaian universal, gue setuju sih. Kalau pakaian emang gue bener-bener gak setuju sama sekali kalau orang yang misalnya bilang kayak ih kayak cewek banget pakaiannya. Gue kayak ya udah gitu loh. Iya, tergantung sih. Maksudnya kalau menurut gue sendiri, gue apa ya? Untuk dalam masalah pakaian tuh gue gak ada permasalahan. Tapi kalau misalkan agak mengganggu penglihatan gue, kayaknya gue lumayan cukup risih juga ya. Maksudnya, Oh iya, Kalau- kita harus klarifikasi juga nih. Iya, Maksudnya, karena- maksud gue tuh universal yang kita maksud mungkin kita sama iya. pendapatnya. Tapi maksud gue Bukan tuh yang kayak bukan yang kayak lu cowok, lu tahu deh lu cowok ya. Tapi baju lu kayak misalkan lu pakai roknya rok hot pants. itu Terus juga lu pakai apa namanya? Pakai crop top yang segini. Mini set. Iya, mini set. Apa namanya? Gua Tank nggak tahu top. tuh, tank top. Nah, Dia itu pakainya agak baju risih. baju putih terus tasnya yang kayak cewek banget. Nah, kalau itu nggak bisa ya kayaknya. Kayak- Gue bukannya nggak setuju sama lo ya, tapi maksud gue kita ini kan hidupnya ini tinggalnya kan di Indonesia. Pastinya Indonesia itu juga punya Iya, culture, iya. punya adat, punya budaya dan juga ya culture budaya sih. Maksudnya punya hukum yang berlaku juga di Indonesia kan. Tapi maksudnya kayak ya udahlah kita ngejalanin aja, kita hidup di negara Indonesia Ikutin aja ya. Iya ikutin aja karena gue tahu banget lu pasti bakalan bilang kayak kita kan tapi kita harus open minded apa segala macam. Iya gue tahu kita harus open minded, but we have to know where do we live. Kita harus tahu di mana kita tinggal. Terus juga kita juga harus tahu batasan kalau menurut gue. Karena kalau misalkan lu nggak tahu batasan ya Benar gue setuju banget nih. ya kayak lu juga ya gue tahu deh sekarang itu yang namanya love yourself lah, kayak apa namanya, kayak lu harus mencintai diri lu sendiri, kayak ya pokoknya banyak lah ya influencer yang kayak love yourself, sayangi badan kalian no matter what, kayak misalkan kayak kalian gendut lah atau apa segala Nah, macam itu itu gue itu gue nggak setuju kalau gendut. actually gue nggak apa-apa, but lu juga tetap harus tahu konsekuensinya kalau menurut gue, karena dengan lu punya badan
yang gemuk seperti itu kan takutnya nanti Iya. punya penyakit atau apa Iya, segala macam itu kan itu bukan love yourself. Iya, itu, maksud gua kayak itu distract yourself. iya, kalau menurut gue tuh gak apa-apa lu sayangi tubuh lu, tapi lu juga tetap harus tahu kayak kesehatan lu tuh juga penting, karena untuk menyayangi tubuh lu gue yakin banget emang pasti itu penting, tapi lu juga tetap harus sayangin kesehatan lu juga gitu. Oke. Ya ini kita banyak ya, panjang gini udah Jadi diambil. gak aja sih ngomongnya. Ya namanya ngelantur kan. Ya cuman ya udah balik lagi ke misalnya topik yang LGBT tadi gitu kan. Gue tuh penasaran nih ya. Mungkin lu lebih expert nih, dia lebih expert dari gue. Nggak juga sih. Lu lebih expert mungkin karena gini, gue tuh bingung. Gimana caranya kita bisa bedain? Lu punya cara tersendiri nggak buat ngebedain kalau cowok ini belok atau enggak? Lu ada nggak cara tersendiri? Karena gue bener-bener nggak bisa bedain. Kecuali yang udah kelihatan banget kayak bencong ya iya. Tapi kan banyak kan cowok yang sebenarnya cowok tapi belok, kan banyak kan? Ya, gue yakin banget di dalam pertemanan pasti ada sih yang kayak gitu. Dalam pertemanan kalian juga pasti ada yang kayak gitu, tapi diem-diem aja. Maksudnya nggak ditunjukkan aja. Serem juga dong. Karena gini, makanya kenapa anak-anak gym, orang-orang gym, itu mereka punya stigma anak-anak gym. Kalau misalkan lu nge-gym pasti lu gay. Itu stigma orang-orang gym. Kenapa? Karena rata-rata anak-anak gym itu mereka suka cowok. Padahal tuh nggak. Karena waktu itu kayaknya tuh gara-gara pesta gay gitu, dan rata-rata tuh badannya tuh yang keker semua. Itu kan pasti nge-gym dong. Jadi stigma masyarakat itu karena lu gym jadinya kayak wah lu udah fix gay gitu. Lu gila, makanya lu cari pacarnya di gym. Justru kan gym kan maco lah sih. Iya, justru kan gym itu kan untuk bukan cuman maksud gue gym itu kan untuk kesehatan juga. Iya. Untuk kayak lu olahraga apa segala macam. Jadinya karena stigma itu juga banyak nih orang-orang yang kayak takut nge-gym, takut kayak aduh gue nggak pengen nge-gym deh, gue takut orang-orang bakal ngecap gue, takutnya gue jadi kayak gay atau apa segala macam, orang jadi takutnya nggak gue itu gay gara-gara gue nge-gym. Padahal sebenarnya tuh enggak juga. Tapi maksud gue tuh apa ya, kalau misalkan yang kayak orang normal, lu pasti bakalan tahu deh, maksudnya dari gerak-geriknya mereka lah, dari sifatnya mereka. Oke, contohnya gerak-gerik tuh kayak gimana? Lu bisa kasih ada contoh nggak? Kalau gue jujur gue gak bisa jelasinnya secara spesifik seperti apa. Gue pernah nih jalan sama dia nih ya kan ya. Terus tiba-tiba ada orang lihat nih gue yakin banget dia bilang kayak gitu. Gue tuh, gue lihat apa sih biasa aja nih orang Karena gitu. kenapa tau nggak? Karena dia cowok sama cowok. Oh ya udah, bisa kita juga jalan berdua orang. Gimana Tapi coba? permasalahannya tuh kayak gue tuh bisa nangkep gitu, kayak mereka tujuannya tuh mau kemana gitu, arahnya tuh kayak beda. Ini aneh nih. Kemarin ada cowok 2 orang. Asal lu tau, itu cowok 2 orang tau gak di mana? Di hotel, Nyet, di hotel. Ya Lu udah, bayangin. siapa tahu kan mereka ada geng cowok-cowok semua isinya lagi party misalnya. Kenapa lu menjudge? Ya juga sih. Tapi gue tuh gak tahu. Gue tuh tahu. Makanya gue juga cepet ngejas sih, karena gue netizen juga ya. Makanya netizen maha benar, oke? Gue termasuk kelompok netizen. Iya itu. Nah itu tuh. Coba. Ada nggak ciri-ciri tertentu? Kalau ciri pasti dari sifat. Maksudnya dari sikap-sikap bukan lu. sifat. Oh sorry, sikap. Sikap ya. Dari cara lu jalan. Cara atau jalan. Contohnya gimana jalan? Ya jalannya kayak cewek. Yang kayak cewek. Yang kemarin kayak enggak deh. I don't know. Pokoknya, tapi it doesn't make sense dalam pikiran gue kayak cowok sama cowok. Itu ke hotelnya. Lu ngapain ke hotel berdua cowok? Ya, oke deh, nggak apa-apa deh gitu ya. Karena gue juga pernah ke hotel sama temen gue nginep, tapi maksud gue kayak nggak, tapi maksud gue tuh kayak Di hotel apa berdua juga? ini dikata deh. Nggak, tapi gue nggak ngapa-ngapain. Gue nggak tahu kalau mereka ngapa-ngapain atau enggak, jeng. Harus sorry ya. Oke, berarti ya udahlah, ada lu bisa ngeliat sesuatu Pokoknya gitu. gue tau lah radarnya lah. Paling deh. Ya oke, lu bisa nggak kasih sesuatu maksudnya ke nih orang-orang yang nonton gitu, siapa tahu mereka bisa ngelihat. Jujur kalau menurut gue itu nggak penting sih. Nggak penting ya? Jujur itu nggak penting Nggak banget penting ya? karena Nggak, iya, tapi kan banyak yang penasaran. Kalau lu bukan penasaran, penasaran. terus apa? Ada yang takut gitu kan? Kalau takut ya gini, kalau misalkan mereka akan mengganggu lu, maksudnya kalau mereka udah membuat lu merasa risih, ya lu berhak untuk menyuarakan pendapat lu. Lu berhak untuk kasih tau ke mereka kayak, sorry ya gue merasa terganggu dengan kehadiran dengan adanya lu. Tapi nggak ada yang berani, Rio. Nggak ada yang berani. Ya udah tinggalin mereka. Ngapain lu di situ?
Kalau gue as simple as that. Kalau misalkan emang lu Jawaban bijak ini. tetap masih mau di situ dan lu kalau misalkan merasa kayak aduh gue udah merasa terganggu banget, gue udah merasa risih sama mereka, ya lu berhak untuk kasih tahu. Karena kan itu hak lu juga untuk ngomong. Kan di Indonesia ya kita berhak untuk berpendapat kan, berhak untuk berbicara kan. Ya itu hak lu lah. Kalau misalkan dia nggak suka, ya lu boleh tuh beradu pendapat kayak ya lu udah mengganggu di sini kayak ini kan tempat umum, gue juga berhak untuk ada di sini. Gue juga berhak untuk bisa menikmati pemandangan atau apa segala macam. Kayak karena ada lu berdua, gue jadi ngerasa terganggu, gue ngerasa risih gitu. Kalau misalkan mereka udah bener-bener mengganggu lo, tapi kalau misalkan nggak terganggu ya udah ngapain. Oke. Gue paham lah. Ya kira-kira gue udah lebih ngerti lah ya bagi masalah-masalah begini nih, expert ini ya. Nah, expert juga sih nyet. Kayak pokoknya seperti itulah. Tapi banyak nggak lu banyak kenal nggak temen yang belok? Kalau itu pasti ada, but I can tell. Pokoknya itu pasti ada dan gue yakin teman-teman kalian pun juga pastinya tuh ada, tapi mereka diem-diem dan mereka mungkin nggak kasih tahu. Karena rata-rata dari mereka yang takut. Kayak gitu minoritas kan jatuhnya. Iya, minoritas dan mereka pun pasti takut karena yang pertama itu takut dijudge. Kalau misalkan makanya even bahkan sama sahabat lu sendiri, maksudnya sama teman terdekat lu sendiri tuh pasti bakalan takut kayak teman lu nanti atau sahabat lu bakalan tinggalin lo. Atau nanti lo bakalan kayak dikucilkan atau apa segala macem, dan itu yang kayak mempengaruhi ke psikis lu juga. Jadi tuh makanya mereka nggak berani untuk bersuara atau. Iya, gue benci banget ya, serius gue benci banget nih orang yang misalnya belok pun ya gue nggak setuju kan, gue nggak setuju LGBT, gue kontra, gue bener-bener kontra sama, ya mungkin dia ada 50-50, kalau gue bener-bener kontra sama LGBT, ya gue ngomong to the point aja lah ya, tapi gue nggak setuju kalau dijudge, bener-bener gue benci sih. Misalnya kayak lu dikatain, misalnya kayak dia masih kecil dikatain bencong, wah itu keterlaluan menurut gue nggak bisa lu ngomong kayak gitu loh. Kalau mau lu ngomong sama orangnya personal, bener nggak sih? Ya mungkin man to karena man. Ya itu ngeledekin gue nyet, ngeledekin depan gue, ngeledekin di depan gue, bener-bener kayak. Iya maksudnya ya lu tau lah tata krama gitu kan. Ya mungkin karena masih kecil. Makanya gue tapi lu sekarang pas udah gede masih ada nggak ya? Gak ada, justru gak ada. Oh, udah gak ada. Lu kalau ngatain gue sini nyet. Asal tau ya, lu kalau misalkan lu ngeledekin gue, lu pikir gue seperti ini, gue nggak berani sama lo. Gue berani sama lo. Nih kayak di depan baru taruh di videonya. Nggak, ini gue serius, gue nggak bohong. Lu kalau misalkan lu ngeledekin gue atau apa segala macem, gue Aries-nya, gue bertanduk. Asal tau ya. Nggak, ini gue serius, gue rata-rata temen gue tuh seperti itu. Maksudnya ya bukan teman-teman gue doang, tapi pastinya semua orang tuh kayak gitu. Kalau misalkan ada orangnya ribut, maksudnya kayak bukannya ribut ya, tapi maksudnya orang yang ngeledekin lo, pasti lu bakalan kesel dong. Ya kalau gue juga pasti bakalan kesel lah. Gue bakalan nantangin kayak, lo kalau mau sini ngomong depan gue gak akan takut. Mau lu pakai tato atau lu mau berotot pun gue juga nggak takut. Gue nggak peduli gitu. Wih, ini gila. Walaupun sifat gue kayak feminin seperti itu, selalu deh nyet ya. Lu mau nantangin gue sih, lu mau ngata-ngatain gue sini depan gue, lu bisa DM gue, tapi follow gue dulu. Ntar baru gue follow back. Ini mantep, paling mantep nih tambah nih. Gila, kita 42 menit loh. Paling lama nih podcast. Gila ya. Gila, tapi kita bisa kalau bisa lo ngomongin ini tuh bisa lebih lagi kan. Bisa 2 jam bahkan. Jadi kayaknya gak jelas banget ini gue ngomongin apaan aja gue. Bagus tapi info dari lu tuh pasti banyak yang baru tahu gitu. Gue sih yakin ini bermanfaat juga ngomongin gini. Amin. Nggak sih, kayaknya gak bermanfaat lah. Ya udah, kayak segitu dulu aja. Mungkin kita bisa lanjut ke topik-topik lain nih, sama ini orang banyak nih topiknya ya. Makanya tunggu minggu depan ya. Terus jangan lupa subscribe ya, karena kita itu setiap minggu ada upload 2 kali ya. Di hari Kamis itu kita bakal upload tentang pop culture, dan di hari Minggu itu bakal kita upload tentang topik-topik yang bodoh amat, terserah. Namanya kan ngelantur ya. Ya jangan gitu. lupa beli bajunya nyet. Ini baru nih bajunya nyet. Tuh, lihat. Gimana pendapat lo? Oh, pendapat gue. Pendapat gue atau pendapat yang menonton? Pendapat lo lah, gini. Pendapat gue. Jadi ini emang limited edition. Mungkin ini video ya, emang ini video khusus untuk upload hari Kamis. Jadi video pop culture-nya kita ganti dulu untuk minggu ini. Jadi kita bakal upload ya. Dan harusnya ya di hari ini kita udah ada booth di Baywalk Mall. Jadi kita ada event kejuaraan open ya, wushu nasional.
Itu kita ada booth ngelantur ya, bisa didatengin langsung di Baywalk Mall ya. Ada booth kita jual yang baju ini yang limited edition nih. Cuma 24 pieces, jangan sampai kehabisan ya. Cuman 199.900. Kapan aja gila punya baju oversize desain kayak gini Ya orang kan biasa kan baju ngambilnya dari Pinterest ya. Iya. Desain mah asal nyomot, nggak ada value-nya. Kalau ini gue pure gambar sendiri, gue sketsa sendiri, konsepnya gue cari sendiri. Jadi ini ada value-nya. Jadi ketika lu pakai juga lu beda lah, beda. Nggak asal desain murahan gitu. Lu juga bisa beliin buat gebetan lu, buat pasangan gay lu, buat lesbian lu, buat simpenan lu, simpenan om juga boleh. Wah nanti pastinya kalian bakal tampil kece. ya betul. Oke, jangan lupa langsung datang ke booth kita. Di Instagram juga jangan di-follow ngelantur_IDN ya. Untuk cari-cari bajunya bisa langsung lewat WA, nomornya udah ada gitu kan. Semuanya tinggal di-follow aja. Oke, lu bisa promote juga nih. Instagram lu apa? Gue nggak usah, gue nggak peduli. Ya. Paling gokil deh. Pokoknya seperti itu. Thank you. Oke. Bye. Ya, thank you guys. Bye. See you.